SIM. Daripada ntar gue ditilang, padahal gue liat pentil gue gak hilang. Mana dia SIM gue? Temon nih. Man, bangun. Apa Mas Jar? Nggak bisa apa bangunin orang yang sopan dikit? Kalau orang tidurnya sopan, gue juga banguninnya sopan. Emang gue tidurnya gimana? Nggak sopan. Nggak sopan gimana? Itu muka lo ngeledekin orang. Brengsek lo. Lo ngambil SIM gue ya? Siapa yang ngambil? Itu kelihatan tuh nongol dikit nih. Nih, ya Pan? Gue nggak ngambil Del, tapi gue minjem. Minjem gak bilang-bilang. Lagian ngapain sih? Tidur aja pakai minjem SIM. Buat jaga-jaga Del. Kali aja nanti gue mimpi naik mobil. Jadi kalau ada polisi kan gue nggak ditilang. Nah, masih nanti juga kalau gue bangun, gue balikin lagi Del. Kalau lo nggak bangun-bangun gimana? Brengsek lo. Oh, Seneng nyumpahin orang aja. Biar tilang lo. Tadi mimpi apa ya? Ini dinginnya, airnya. Iya, akhirnya jadi lapar. Kakak juga lapar nih. Randy, Cindy, nih Neni bawain pisang. Kalau lapar makan ini dulu enak ya. Nih. Makasih, Neni. Iya sayang. Nih, Nak. Terima kasih, Neni. Sama-sama. Ini juga. Randy, Cindy. Aduh. Randy, Cindy. Sini curang. Randy, Cindy udah, Randy, Cindy udah. Stop. Cindy nggak boleh gitu dong. Sayang sama adenya apaan sih? Ini buat makan juga, bukan buat main-mainan begini. Balik. Udah. Balik lagi. Apaan aja berantem terusin, nggak pernah ada akur-akurnya. Randy no, stop. Bandel. aduh, ini pasti anak-anak nih. Buang kulit pisang sembarangan. Nen, lo bilangin tuh anak-anak, gua hampir jatuh tuh. Gitu. Lo jatuh nggak? Gue tanya. Nggak kan? Enggak. Ya udah. Terus kenapa lo nyuruh gue buat kasih tahu anak-anak? Seharusnya lo itu yang kasih tahu si Temon tuh, beresin tuh kulit pisang tuh berantakan di sini. Panggil si Temon, buru. Si teman masih tidur. Emang gua pembantunya bangunin dia tidur pagi-pagi. Emak gua aja minta bangunin sama gua, nggak pernah gua bangunin. Kenapa emangnya? Emak gua di kampung jauh, Nen. Udah buruan panggil deh ya. Nggak mau gue. Oh ya, oke lah kalau begitu. Berarti ceritanya lo berkurang nih cintanya sama gue, hah? Bukan begitu, Nen. Kalau masalah cinta mah gue nggak ada habis-habisnya buat lo. Tapi cara lo ngomong bentak-bentak gitu, nggak ada lembut-lembutnya. Mana gue mau. Coba lo ngomong yang manis. Gue pasti mau. Oke. Deh. Tuh, lo langsung mau. Ya elah, masih aja molor. Mana mukanya masih gitu lagi. Jam segini masih aja tidur. Lagu-laguannya kayak orang kaya. Mending pantas lagi jadi orang kaya. Kayak orang kaya lo nggak pantas, Mon. Mon, bangun, Mon. Apa sih Jar? Brengsek banget sih lo. Kenapa lo marah gue bangunin? Bukan masalah dibanguninnya. Terus apaan? Gara-gara lo tadi nggak minjemin gue SIM A. Emang kenapa? Yang gue takutin kejadian juga. Tadi gue mimpi naik mobil. Ada polisi tilang deh gue. Mon. Hidup lo emang apes. Udah muka kayak begitu, mimpi aja masih apes lo. Ada apaan sih? Bangun-bangun orang tidur. Lo ditungguin Neni di kolam renang. Ngapain sih ini nungguin gue di kolam renang? Ya nggak tahu, mau ngajakin lo berenang bareng kali. Bener udah, ntar lo bohongin gue lagi. Ya udah makanya lo ke kolam renang dulu, jadi lo tahu gue bohong apa kagak. Cepetan daripada keduluan Pak Kosan. Mon, udah jelek, pede lagi.
Neni, Neni, I'm coming. Nen, Neni. Loh, kok Pak Temen nggak bangun-bangun sih? Tidur kali, Kak. Bukan tidur, tapi pingsan. Gara-gara Randy sih. Gara-gara Kak Cindy. Gara-gara Randy tahu buang kulit pisang sembarangan. Kak Cindy juga buang. Tapi kan Pak Temen nginjek kulit pisangnya Randy, bukan Cindy. Kak Cindy, Randy. Papi. Cindy, kenapa sih kok adanya dibuat nangis kayak gitu kamu? Gara-gara kulit pisangnya Randy, Pak Temon jadi jatuh. Hah? Mana Pak Temon? Tuh. Udah nggak usah nangis kayak gitu. Cindy juga nggak boleh nyalain adiknya kayak gitu dong sayang. Lagi pula ini bukan salah kalian berdua kok. Salahnya Pak Temon. Masa punya mata nggak dipakai, ya kan? Cindy, Randy. Pak Temon nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Papi sehat-sehat aja kok. Loh, kok kalian pada belum berangkat sekolah? Neni, kenapa anak-anak pada belum sekolah? Apa aja sih kerja kamu? Malas, nanti saya pecat kamu. Waduh, bahasanya silet. Berasa juragan lo ya gue perhatiin. Emangnya lo siapa berani-berani mencat gue? Hello. Oh, udah mulai berani sama tuan rumah ya? Hah? Kamu pikir saya main-main? Kamu pikir saya nggak bisa ganti pengasuh model kayak kamu? Cepat, bawa anak-anak kantor sekolah. Cepat. Aduh sayang, kesian banget. Udah jelek, stres lagi. Nggak guna hidup. Mau berani-berani sama bos Temon. Maaf Pak, saking niatnya. Maksud saya saking takutnya Pak. Sayang, kok pada lari ketakutannya ada apa sih? Ini, Iya Pak. tolong kamu jelasin. Gini Pak, kebetulan kan tadi anak-anak pada makan pisang, terus lempar-lemparan kulit pisang Pak. Terus udah kayak gitu tiba-tiba Temon lewat, terus si Temon kena deh tuh kulit pisangnya, kepleset, jatuh. Terus udah kayak gitu dia pingsan Pak. Terus udah kayak gitu dia bangun, dia berasa kalau dia itu papinya anak-anak. Gitu Pak. Terus katanya saya mau dipecat. Apa? Ini nih, pasti Temon kena amnesia. Enggak apa? Orang kata anak-anak Temon kena benturan tiang ya. Maksud saya nih, gara-gara kepalanya bentur tiang, makanya dia lupa ingatan atau amnesia. Jelas? Ngobrol. Ini. Maaf nak. Ada apa, Pak? Kok pada tegang semua? Kebetulan ada kamu, Del. Tolong kamu liatin Temon. Bapak, saya udah bosan ngeliatin Temon. Nggak ada tugas lain apa? Maksud saya, dia tadi jatuh kena tiang. Nah, gara-gara kena tiang, dia jadi lupa ingatan atau amnesia. Tuh, Bapak bikin pusing aja. Yang bener kena tiang apa kena amnesia? Abdel, ini perintah. Sekarang juga kamu lihat Temon. Cepat! Iya, Pak. Del, betulan. Saya mau nanya, tadi siapa yang buang puntung rokok di sini? Nggak ada kerjaan, nggak ada otak. Emang kenapa, Bang? Kalau nanti kebakaran gimana? Ini mah bukan amnesia. Tapi udah menjurus gila nih anak. Man, ngapain sih lo? Lu nggak lihat? Gue lagi mandi. Ya kalau mandi jangan di sini dong. Del, terserah gue dong. Yang punya rumah siapa? Saya tuh udah bosan mandi di bak yang kecil.
Saya lagi mau nyobain gimana rasanya mandi di bak yang besar. Oh ya, Del. Habis mandi, tolong kamu anterin saya jalan-jalan sampai bosen ya. Gak mau nah. Oh, nggak mau? Ya gue gak kuat jalan, jalan-jalan capek. Maksud saya itu pakai mobil. Nah itu dong pakai mobil. Kalau pakai mobil, mau? Ya tetap enggak. Oh, udah berani ngelawan ya? Nanti saya pecat, nganggur kamu. Ya, orang cat emang nganggur, Mon. Indel, kalau kamu mau nganterin saya jalan-jalan, nanti gaji kamu saya naikin secara berkala. Maksud lo? Del. Kelamaan jadi orang susah sih. Makanya otaknya tuh jadi lemah gemulai. Maksud saya, setiap kali kamu nganterin saya jalan-jalan, gaji kamu saya naikin. Bener ya? Kalau bohong gue sumpahin gila lo gak sembuh, Mon. Kalau nggak bohong, Gue sumpahin bego lo gak sembuh. nah gitu dong. Yaudah, gue siapin mobil dulu ya. Udah ntar. Kayaknya enakan mandi di bak kecil juga. Airnya cepet habis. Bak sebesar ini kapan habisnya ya? Del, Temon gimana? Duh, maaf nih saya buru-buru. Bos Temon habis mandi minta dianterin jalan-jalan. Del, lu jadi kenapa ikut-ikutan sinting kayak si Temon sih? Bos lu kan Pak Kosan, bukan si Temon. Mulai sekarang bos gue Temon, bukan kosan. Kenapa sih, Del? Selama gue kerja sama Pak Kosan, sampai sekarang gue belum pernah dinaikin gaji. Kalau Temon, setiap kali nganterin jalan-jalan, gaji gue dinaikin. Enak nggak? Lo mau nggak nuker bos lo dari Pak Kosan jadi Pak Temon? Ih, najis tralala deh ya. Biar kata ditambahin ayam 2 nih ya, biar lo tau. Kagak mau gue. Del, sekarang kamu pilih. Bosnya saya apa Temon? Ya terserah saya dong Pak. Ini kan negara merdeka. Waduh, sinting datang. Dan kamu gimana sih? Malah asik-asikan ngobrol sama pembantu-pembantu yang lain. Kalian juga, kenapa pada bengong? Ayo, kerja semuanya. Kalau nggak nanti saya pecat semua. Del, kalau kerja, lihat tuh, kosan, rapi. Jadi kan nggak malu-maluin saya. Mau kemana lu, Mon? Den, terserah tuan rumah dong. Gue mau kemana, kek? Gue lagi bingung, Din. Gue lupa mau ke kamar gue. Apa mungkin karena kamar gue banyak kali ya? Kamar lu hilang kali. Lah, kalaupun kamar gue hilang, Din, masih banyak kamar cadangan. Gitu aja kok repot. Terus ngapain lu pakai anduk doang? Ini rumah gue. Aduk, kek. Pakai koteka, kek. Mau telanjang, kek. Emang ada yang berani ngelarang gue? Enak banget nih kopi. Sayang kalau cepet-cepet dihabisin. Dikit-dikit minumnya ya. Set ngedin. Kok lu marah sama gue sih, Del? Ini kan soal Temon. Gua bukan marah soal itu. Terus marah soal apaan? Kopi gua tumpah nih. Alah, kopi tumpah gitu aja sewot lu. Jarang-jarang nih ada kopi yang segini enak kayak lo tumpahin. Sekarang lo lap tuh. Loh, kenapa harus dilap, Del? Emangnya mau lu minum lagi? Lagi lo. Biar bersih tempatnya penyok. Saya heran sama pembantu-pembantu di sini. Kok nggak ada yang ngasih tahu ya di mana kamar saya? Pokoknya kalau saya sampai nggak ketemu kamar saya ada di mana, biar saya pecat semuanya. Kosan, kamu tahu nggak Abdel ada di mana? Nggak tahu, Mon. Apa?
Kamu ngomong apa tadi? Nggak tahu, Mon. Bagus ya. Kamu udah kurang ajar sama majikan. Kalau manggil saya itu harus pakai Pak. Pak Temon. Kalau kamu nggak manggil pakai Pak Temon, saya usir kamu dari rumah ini. Mau? Jangan dong, Pak Temon. Nah, gitu dong, Pak Temon. Sekarang kamu lihat nggak Abdel di mana? Lihat, Pak. Ya, di mana? Di dapur, Pak. Loh, tadi bilangnya nggak tahu. Sekarang kok kamu tahu kalau Abdel ada di dapur? Saya lihat Abdel ada di dapur, Pak. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ah, pusing saya ngomong sama kamu. Sekarang jalan ke dapur lewat mana? Saya nggak tahu, Pak. Tahu nggak tahu? Terus yang tahu siapa dong jalan ke dapur? Abdel. Loh, Abdel kenapa kamu masih di sini? Bukan di mobil? Ya Pak Temon kan belum pakai baju, Pak. Ya harusnya kalau bosnya belum pakai baju, kamu jangan pakai baju dulu. Sekarang buka bajunya. Ya gimana sih? Saya udah rapi-rapi begini. Kamu mau ngelawan apa dapat bonus? Ya dapat bonus, Pak. Ya makanya buka bajunya. Syukurin. Din, Kena juga deh gue. Iya Pak Temon. kamu tukang ngojek kan? Iya Pak Temon. Terus ngapain mangkal di dapur? Emang ada penumpang yang lewat apa? Saya kesini nemenin Abdel ngobrol kok. Ngobrol ditemenin. Si Abdel itu bisa ngobrol sendiri. Ya kan, Den? Iya, Pak. Maksudnya saya kesini cari Neni Pak. Loh, nyari masalah lagi. Cari Neni. Ya itu nyari masalah namanya. Del, mendingan gue cabut dulu ya. Gue ke pangkalan aja deh, ngobrol sama motor daripada ngobrol sama knalpot. Knalpot kok monyong. Ya kan, Nyong? Iya. Bapak dari tadi nggak pakai baju, betah amat, Pak. Siapa yang bilang betah? Ya terus kalau nggak betah, kenapa nggak pakai baju, Pak? Saya itu lupa jalan ke kamar. Kamu tahu nggak, Del? Kamar Bapak itu, tuh, samping tangga yang ada TV, sampingnya kolam renang. Kok ruwet banget sih jalan ke kamar saya? Terus masukin nanti lewat mana? Ya lewat pintu, Pak. Jangan lewat Ragunan, jam segini masih tutup. Mau susah ngobrol sama orang sakit jiwa. Apa? Kamu ngomong apa? Saya sakit jiwa. Enggak, Pak. Maksud saya, Bapak mudah-mudahan panjang jiwa. Hampir aja kamu saya pecat. Jadi begini. Temon itu mengalami suatu penyakit yang namanya amnesia. Ngerti nggak lo, Din? Penyakit amnesia. Ya ngerti lah. Penyakit susah tidur, ya kan? Urdin, penyakit susah tidur itu namanya insomnia. Jelas nggak, Din? Apaan amnesia? Penyakit orang susah bangun. Lo, Din, otak sama omongan sama-sama ngawur. Ya udah langsung aja deh Pak Kosan. Amnesia itu apaan sih? Ya. Amnesia itu adalah suatu penyakit yang tiba-tiba lupa ingatan dengan lingkungannya, orang lain, bahkan dirinya sendiri. Nah, hal itu dikarenakan ada benturan keras di daerah kepala. Oh, terus Temon termasuk lupa yang mana tuh Pak? Nah, itu yang saya bingung. Kenapa Temon bisa lupa sama profesinya? Mungkin Temon mau menciptakan amnesia jenis baru. Ngawur kamu, Del. Udah, gini aja. Sekarang siapa yang punya ide untuk ngatasi Temon? Usul Pak. Ya, Udin. Saya punya temen namanya Suster Keramat. Pet. Ya, Abdel. Boleh dicoba tuh. Yaudah, Din. Besok tolong kamu bawa itu suster keramat ke sini. Oke Pak. Nggak pencet bel deh. Oh iya. Tet. Del. Udin udah sampai mana ya, Del? Kok lama bener?
Ya saya nggak tahu Pak, kan saya nggak nganterin Udin. Dari tadi saya di sini. Gimana Bapak? Ya saya tahu kamu di sini. Ya udah, Bapak mau nggak saya tanya? Pak, kok Udin belum nyampe-nyampe? Bapak pasti nggak tahu orang Bapak di sini. Ah, udah dah. Kamu tanya ke benar bener jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kosan, nih orangnya udah saya bawa. Iya, iya. Kenalin. Iya. Pak Kosan. Saya Esther. Saya Abdel. Saya Udin. Oh, bagus ya. Kalau di belakang saya, kalian enak-enak ngobrol. Saya ngobrol di belakang Pak. Orang kita lagi ngobrol di depan rumah kok. Lain kali kalau begini lagi, saya pecat kalian semua. Del, siapa tuh? Suster keramat Pak. Kasih tahu dia. Di sini nggak ada yang sakit. Udah, saya mau jalan dulu. Saya antar pakai mobil Pak. Nggak perlu, saya bosen naik mobil. Saya mau jalan kaki. Kok jalan kaki Pak? Ya terserah saya dong. Saya mau jalan kaki kek, naik mobil kek. Ingat ya, lain kali kalau kamu nawarin saya naik mobil lagi, saya pecat kamu. Udang juga ya teman. Dadanya. Rahang ya. Aneh banget tuh orang. Nah, justru orang aneh itu yang akan kita bahas. Ayo masuk, kita bicarakan di dalam. Sini loh. Oh, jadi itu penyebabnya. Terus, Bapak maunya gimana? Saya maunya Temon kembali seperti semula, Suster. Kayaknya berat, Pak. Berat. Berat gimana, Suster? Selain jenis mukanya langka, saya kan bukan dokter bedah plastik. Siapa yang mau bedah plastik, Suster? Orang yang aneh tadi kan? Maksud saya itu bukan mukanya yang dirubah, tapi penyakitnya, Suster. Disembuhkan. Oh, kalau gitu sih, Pak, gampang. Gampang. Pantas asiknya ngobrolnya di depan. Ada burger di sini. Jadi lama gitu kayaknya. Ini nih, pengasuhnya anak-anak saya. Esther, yang mau ngobatin Temon. Neni, you know. Terus gimana, Suster, cara menyembuhkan penyakit Temon? Begini, Pak. Karena penyebab amnesianya jatuh, berarti Temon harus jatuh lagi. Oh, begitu. Terus caranya dia jatuh gimana, Suster? Kita buat jebakan. Buat apa, Suster? Buat jebakan! Nih suster bener-bener blow on apa budek sih? Suster keramat. Din, kok suster itu nggak pakai baju putih-putih ya? Pakai baju putih-putih, emangnya mau pacara apa? Maksud gua kayak suster-suster yang lain gitu pakai seragam putih-putih. Del, dia itu bukan suster tahu. Lah, terus kenapa dipanggil suster? Dia itu namanya Esther. Tapi karena masih ada keturunan Belanda, orang-orang manggilnya Zus Esther. Zus Esther. Lama-lama dipanggil Zuster. Gitu, overdover. Oh, terus dia dipanggil suster keramat karena dia sakti ya, Din? Sakti dari Hongkong apa? Iya, terus kalau nggak sakti kenapa dia dipanggil suster keramat, Din? Karena dia tinggalnya di Jalan Keramat, Del. Gitu, korek ganti. Lo ada-ada aja, Din. Kalau dia nggak sakti, nggak keramat, suster juga bukan, ngapain dipanggil ke sini? Orang si teman lagi sakit. Del, suster itu biarpun nggak sakti, biarpun nggak keramat, tapi dia biasa ngobatin penyakit-penyakit aneh kayak Temon itu. Gua nggak percaya. Buktinya, muka lo aneh nggak bener-bener. Aneh gimana? Penyok. Oh iya ya. Jadi kita harus bikin jebakan biar Temon bisa jatuh. Begitu? Saya kurang setuju, Pak. Nah, setuju kenapa, Nen? Ya iya dong, jelas saya kurang setuju. Nanti bisa bahayain yang lain, Pak. Tenang saja. Jebakan ini ditujukan untuk Temon. Gimana caranya, Suster? Ada passwordnya. Ada passwordnya. Udah kayak buka Facebook aja pakai password. Suster, passwordnya apa? Setiap orang yang mau lewat setiap tempat yang ada jebakannya harus tunjukin KTP.
Oh gitu ya. Suster, di mana kita harus letakkan jebakan itu? Menurut saya sebaiknya kita harus bikin jebakan ini dulu, Pak. Main nyelonong aja. Licin lantainya. Nggak ada sopan-sopannya kamu. Maaf Pak, saya pikir Bapak bantal sofa. Kamu bilang apa? Maksud saya pikir tadi Bapak mau nyapa saya duluan gitu loh. Kamu tahu aja perasaan saya. Jadi pingin malu. Amnesia kok fokus. Oh ya, Nen. Bos kamu ini lapangan bola. Jadi tolong disiapkan ya. Hah? Lapangan bola? Maksud Bapak, saya harus siapin gawang gitu, Pak? Saya kiper. Maksud saya lapar. Lapangan bola itu artinya lapar. Gimana sih kamu? Saya kan nggak tahu artinya, Pak. Makanya gaul. Ogah, gaul sama situ. Dasar Sintaro, Sinting Sparo. Kamu ngomong apa? Maksud saya, Bapak itu bagaikan pahlawan Jepang, Pak. Namanya Sintaro. Bisa aja kamu bikin saya jadi GR. Iya, GR gede rahang. Sayang. Udah, diam. Kamu kenapa sih? Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat dong, Nak. Hah? Lagian siapa sih yang naruh kulit pisang di sini? Ini pasti gara-gara dengerin suster keramat sih. Ini bener-bener jadi keramat nih rumah. Iya, sayang. Iya, Nak. Iya, Nak. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan. Iya. Nani sakit. Cep. Iya, Nak. Iya, ayo. Banyak jebakan temon tuh. Hampir aja gue jatuh. Gimana cara ngelewatinya ya? Ya, KTP gue ketinggalan lagi. Oh, gimana nih ngelewatinya kalau tanpa KTP? Mbah, permisi ya Mbah. Maaf ya, saya mau lewat. Jangan dijatuhin. Saya lupa nggak bawa KTP. Permisi ya Mbah. Permisi Mbah. Permisi Mbah. Permisi Mbah. Selamat. Makasih ya Mbah. Saya janji besok-besok saya bawa KTP deh. Brengsek lu, Mon. Kalau jalan lihat-lihat dong. Siapa yang mau jalan-jalan? Gue tuh mau ke dapur, tau? Emang lu mau ngapain sih? Masa bos temon mau ke dapur? Gue itu mau masak air. Udah itu mau cuci piring. Tapi lu ngapain lu manggil-manggil gue bos? Gue tahu. Lu mau minjem duit kan? Percuma, Din. Gue belum gajian. Waduh, berarti temon udah sembuh dong. Hebat banget itu suster keramat. Mon, emang lu tadi kejebak yang sebelah mana sih? Lu ngomong apaan sih, Din? Jebakan. Mon, lu tuh tadi kena penyakit amnesia. Waktu lu kena penyakit amnesia, gaya lu selangit, sok banget deh. Amnesia? Amnesia apaan sih, Din? Amnesia itu kata Pak Kosan penyakit lupa diri. Semua yang ada di rumah ini lu marah-marahin. Kalau nggak ngikutin kata-kata lu, bisa-bisa lu pecat. Yang bener, Din. Bener, swear deh. Kok lu bengong, Mon? Siapa yang bengong? Gue tuh lagi mikir.
lu lagi ngapain? Terserah tuan rumahnya dong. Mau senyum-senyum kek, mau bengong kek, apa urusan kamu, penyok? Sekarang kamu ngapain di sini? Nah, saya tahu nih, pasti kamu mau ngambil semua barang-barang di rumah ini yang mahal-mahal kan? Yang saya beli dari luar negeri kan? Sekarang keluar, keluar kamu. Iya. Pokoknya kalau kamu nggak keluar, saya masuk ke dalam. Dasar lu, Mon. Gue tahu. Lu pasti pura-pura kan? Gue tahu kalau lu bohong. Berantakan semua. Neni! Ya, ada apa sih Mbak teriak-teriak begitu kayak bos temon aja? Bos temon. Yang jadi bos di rumah ini adalah saya, bukan temon. Ya, terus Bapak kenapa teriak-teriak begitu? Kamu nggak lihat apa? Hah? Lihat Pak, berantakan. Ya berantakan. Siapa yang ngeberantakin ini? Bos temon. Bos temon? Ngapain dia kesini? Yah Bapak, lupa apa emang pura-pura lupa ingatan sih Pak? Bos temon itu kan lagi amnesia. Iya, saya ingat temon lagi amnesia. Ya terus Bapak kenapa mesti manggil saya? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus saya panggil, Neni? Ya itu dong tuh, panggil aja suster keramat. Suster keramat. Pokoknya kamu harus beresin tempat ini. Saya mau kerja. Brengsek nih si temon nih. Gara-gara dia masa gue harus kerjain beresin barang-barang kayak beginian. Sini kan bukan tugas gue. Lihat aja lo Mon ya, sampai batang hidung lo muncul depan muka gue. Gue berantakin muka lo. Ada si temon ya, kan mukanya udah berantakan. Jadi begitu ceritanya, Del. Si Temon sudah sembuh. Sejauh mana sih lo yakin kalau si Temon itu udah buha sembuh? Sejauh di mata dekat di hati. Maksud lo? Dari sawah turun ke kali. Jangan gua omongin itu masalah amnesianya Temon. Bukan Temon sedang jatuh cinta. Lo berdua ada yang lihat si temon nggak? Tumben lo nyariin Temon. Ah, kangen ya? Ih, najis. Wih, gila kali ya gue kangen sama si temon. Ih, daripada kangen mendingan gue kuburan. Nen, itu bukan Temon, itu nama grup band tahu. Halo. Lo ngomongin grup band kayak ngerti band aja lo. Yang ngerti lah, tanya sama gue. Sekarang gue tanya, fans klubnya Slang siapa? Slengker, Fansnya Dewa, Baladewa, fansnya Raja, Balaraja. Raja kecamatan dia beneran fans club lagi. Akhirnya ada apa sih, Nen? Itu orang nyusahin aja ya. Gue mau nanya sesuatu sama dia tuh. Emang lu mau nanya apaan, Nen? Ya sebenarnya kapan sih dia sembuh? Temon udah sembuh, Nen. Saya sudah datangkan suster untuk rawat temon, tapi belum ada perubahan sama sekali. Saya benar-benar terganggu dengan ulahnya temon. Kamu punya kenalan dokter nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kan teman kamu banyak, Reni. Wah, Bapak nih kayak kuburan lupa-lupa ingat. Nama saya kan Neni, Pak, bukan Reni. Ini, siapa yang ngomong sama kamu? Bukannya Bapak tadi ngomong sama saya, Pak? Reni, nanti saya telepon lagi ya. Ya, oke. Saya ini kan lagi ngomong sama Reni. Kenapa kamu yang jawab? Maaf, Pak. Saya kira Bapak ngajak ngomong saya. Ada perlu apa kamu kesini? Temon udah sembuh, Pak. Teman udah sembuh, bukan urusan saya. Reni. Sini. Tadi kamu bilang apa? Teman udah sembuh. Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Bapaknya aja yang nggak denger. Ya ampun Temon, sering-sering kayak lo sakit Mon. Kalau perlu gak usah sembuh-sembuh. Maaf nih, saya saking senangnya. Sampai nafsu bener Bapak. Oh iya, sekarang juga kamu panggil si Abdel sama Udin. Saya tunggu di gazebo. Mau ngapain Pak? Saya mau merencanakan sesuatu. Hei,
Randy, sini. Lihat Neni nggak? Papi lapar nih. Papi, nggak salah Pak Temon. Ya enggak lah. Perut papi keroncongan. Lihat Neni ada di mana? Di gazebo. Yang bener. Kalau nggak percaya, kesana aja. Yuk, ke sana sama papi. Nggak mau. Ayo, udah. Oh, ternyata semua pada ngumpul di sini ya. Pada enak-enakan mau demo, minta naik gaji, hah? Jangan mimpi. Kerja aja nggak ada yang bener. Urusan lo apaan? Saya itu lapar, Neni. Masa nggak ada makanan? Salah sendiri. Mon, kamu itu sudah sadar belum? Sadar. Sadar apaan? Belum, Pak. Kamu sudah sadar belum? Kalau kamu belum sadar, saya pecat kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya udah sadar, Pak. Saya nggak percaya, Pak. Saya tes dulu. Temon benar-benar udah sadar belum? Mau tes apaan sih lu, Del? Jawab aja pertanyaan gue. Nama lo? Temon, Utang ojek sama Udin? 15.000. Bagus. Gigi sama hidung mancungan mana? Sama-sama mancung. Ada, masih ada satu yang mancung. Mancungan mana? Gigi, puas lo. Berarti teman udah sadar, Pak. Bagus. Kalau kamu sudah sadar, kamu minta maaf sama ini. Neni, Abdel, sama Udin. Wah, nggak mau, Pak. Saya kan udah ngaku. Kamu mau minta maaf nggak? Enggak. Oh, jadi nggak mau minta maaf. Emang kenapa? Kalau gue nggak mau minta maaf sama lo? Nanti lo dipecat.